Hari ini kita akan belajar, kalau kita percaya bahwa setiap usaha, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, besar maupun kecil bentuknya, itu sebagai peperangan enggak dalam alam roh? Loh, saya tanya, sebagai peperangan bukan dalam alam roh? Yes. Ya. Menurut Efesus 1 dulu dikatakan kita ini ada dalam kegelapan. Tapi Tuhan Yesus menebus kita sehingga kita pindah dari gelap kepada terang. Coba kita lihat ayat itu, Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Supaya kita tahu peperangan kita ini yang kita hadapi itu apa saja, ya. Efesus 1 ayat yang ke Efesus 1 ayat 13 mulai. Di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kamu juga semua kita, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Kristus Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Nah, sebelum kita dengar Injil Tuhan, kita itu hidup di mana? Dalam kegelapan. Setelah mendengar Injil Tuhan, kita diselamatkan, memperoleh Roh Kudus yang dijanjikan, maka kita pindah. Nah, setelah kita dipindahkan, maka tugas kita untuk memindahkan yang masih dalam kegelapan. Betul atau tidak? Nah, waktu kita memindahkan orang-orang lain dari kegelapan masuk dalam terang, mereka itu milik siapa? Seperti dulu kita itu milik siapa? Ngerti nggak arti ini, saudara? Gampang tidak setan memberikan jiwa-jiwa yang di tangan mereka untuk kita rebut menjadi milik Tuhan? Gampang atau tidak? Tidak. Ada perhitungan. Nah, ini loh. Karena yang kita hadapi itu kuasa-kuasa gelap, maka dalam sebuah peperangan ada satu hal yang sangat penting di samping senjata. Perhatikan, di dalam sebuah peperangan ada satu hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Bahkan ini lebih penting daripada persenjataan. Siapa bisa sebut apa itu? Ini tema yang kita mau pelajari. Apa itu? Firman. Roh Kudus. Enggak, ini jangan yang rohani dulu, yang umum saja. Dalam sebuah peperangan ada hal yang lebih penting daripada kita memperhatikan persenjataan kita maupun persenjataan yang lain. Apa itu? Strategi kali ya. Strategi, hampir betul. Keberanian, bukan. Jack, bacain yang di rumah, ikut jawab apa? Ada satu hal yang penting, lebih penting daripada memperhatikan persenjataan. Komunikasi. Nah, mengenali musuh. Itu tema yang saya tulis. Belajar untuk mengenali musuh-musuh kita di dalam pelayanan. Jadi mengenali musuh itu mutlak, bukan cuma penting. Nah, saya tanya balik. Beri saya 3 musuh besar di dalam hidup, panggilan, dan pelayanan kita.
untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Ada 3 musuh besar. Jawab siapa saja boleh. Salah nggak apa-apa. 1, keinginan daging. Kecil itu bukan. Kesombongan. Kesombongan. Sama keangkuhan. Ada hal kecil. Iri hati. Nah ini. Musuh terbesar pertama adalah iri hati. Saudara, semua kita pasti diberi kemampuan untuk menang atas dosa mencuri, dosa berzina, apalagi membunuh. Betul? Kita bisa berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi saya tanya, hampir tidak ada hamba Tuhan yang tidak pernah diserang oleh roh iri hati. Betul atau salah kalimat? Jadi dari pengalaman saya selama ini, maka ini dosa musuh yang terbesar, iri hati. Dan iblis sangat mudah untuk menjatuhkan kita dengan iri hati. Kira-kira betul atau salah? Terus saya tanya, betul atau salah hamba-hamba Tuhan? Bagaimana cara iblis menjatuhkan kita sebagai musuh mereka? Dengan iri hati, kita dibuat nggak suka kalau ada saudara kita lebih sukses dari kita. Saya berkata, sebagai manusia itu wajar. Tolong catat. Sebagai manusia itu wajar. Betul tidak? Apalagi kalau ada ini ya, lulus SMA, sama-sama berangkat dari kampung, entah di pulau mana, entah di daerah mana, pokoknya daerah terpencil. Lalu sama-sama ke pelabuhan, naik kapal, merantau ke kota lebih besar. Lalu masuk sekolah Alkitab, ini saya bicara umum saja. Sama-sama terus. Belajar sama-sama di sekolah Alkitab. Ingat penderitaan yang dialami di sekolah Alkitab, sama-sama juga. Waktu lulus di wisuda, sama-sama juga. Setelah itu mulai masuk ke ladang pelayanan. Sama-sama masuk. Sama-sama merintis. Saya cuma memberi contoh. Tiba-tiba yang satu naik sekali. Dalam pelayanan makin banyak Tuhan percayakan jiwa-jiwa, otomatis fasilitas pelayanan bertambah. Wajar tidak? Wajar. Tapi yang satu sulit sekali untuk maju. Bisa nggak setan masuk? Timbul iri hati. Ngerti contoh ini saudara? Ini luar biasa. Maka itu tidak sedikit yang saya tahu sendiri. Ada entah yayasan apa, pengusaha apa, ingin memberkati hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Belikan motor sekian banyak untuk mendata. Yang diberi tugas untuk mendata. Ada loh ini. Nah kalau saudara di Sumatera ini pernah menemukan, coba saya menemukan di beberapa tempat. Ada yang berani memalsukan nama untuk dia dapat motor lagi. Padahal bukan dia. Pernah ketemu nggak kasus seperti ini? Terus saya tanya, pernah ketemu nggak kasus seperti ini? Hamba Tuhan loh. Mengerikan sekali. Karena iri. Saudara percaya, begitu iri hati masuk ke hidup kita, langsung otoritas sebagai pelayan Tuhan itu hancur. Betul atau salah? Hancur. Karena kita nggak suka kepada suara yang lain. Maka itu hati-hati untuk hal ini.
Nah, bagaimana cara mengatasi iri hati? Bukan dengan doa, bukan dengan puasa. Lalu dengan hikmat Tuhan dari firman-Nya. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim 5 ayat 20. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ini nyanyian Deborah setelah dia menang, ya, dalam peperangan untuk membela Israel. Mari kita baca 1, 2, 3. Loh, mana suaranya? Ulang. 1, 2, 3. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Nah, bagaimana Hakim-Hakim 5 ayat 20 bisa mengalahkan iri hati, memenangkan peperangan kita terhadap musuh iri hati? Deborah menyanyi, dari langit bintang-bintang berperang melawan Sisera. Dari apanya? Baca. Dari peredarannya. Ada triliun, bukan miliar. Ada triliunan bintang di luar angkasa sana. Betul tidak? Jumlahnya tidak terhitung. Apa bahasa ilmu pengetahuannya peredaran? Bukan, bahasa ilmu pengetahuan, sains. Poros, rotasi, circle, Orbit. Saudara, ada triliunan bintang, mereka bergerak atau diam? Bergerak. Ada polisi lalu lintas nggak di sana? Bayangkan, triliunan bintang bergerak. Harusnya mereka teratur atau tidak teratur? Seharusnya tidak teratur. Bebas kok di sana. Tapi luar biasa, bintang-bintang itu tidak pernah tabrakan. Kalau mereka tabrakan, sudah kiamat ini dunia. Karena besarnya bintang-bintang itu bisa jutaan kali dari besarnya planet bumi. Bayangkan. Saya nggak tahu dapat hikmat dari mana Deborah menyanyikan itu. Jadi mereka nggak pernah tabrakan karena apa? Tadi itu loh. Mereka nggak pernah tabrakan karena ada apa? Orbitnya, ada jalurnya. Ini luar biasa. Mundur ke belakang. Siapa bintang-bintang itu? Masih ingat Yahweh Tuhan janji kepada Abraham malam-malam, lihat kamu ke langit. Tuhan bilang, keturunanmu. Nah, itulah saudara dan saya. Dari langit berperang. Nah, ini peperangan. Bintang-bintang dari garis edarnya, dari orbitnya memerangi Sisera. Iri hati itu gambarannya ada bintang yang satu lebih terang dari yang satu. Nah, yang merasa kurang terang tolak-toleh. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kenapa aku begini? Ngerti nggak? Ini iri hati. Jadi kalau ada bintang keluar dari orbitnya, terjadi apa itu? Apa? Tergelincir, benturan, tabrakan, kacau. Saya tanya kepada semua kita, apalagi yang sudah lama pelayanan, ngeri tidak? Iblis berhasil atau tidak berhasil membuat banyak kita bintang-bintang ini benturan satu dengan yang lain. Jawab, berhasil atau tidak berhasil? Itu dia.
iblis sangat berhasil membenturkan kita dengan saudara kita yang lain. Dan itu terjadi sampai hari ini di dalam ladang pelayanan. Saya tanya, betul atau salah ini? Mengerikan sekali. Maka itu dengan musuh yang pertama ini, akhirnya konsentrasi panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bisa fokus nggak? Kalau saya benturan satu dengan lain, kalau kita diadu satu dengan yang lain, nggak fokus lagi, nggak terarah lagi. Karena benturan sesama kita itu perlu waktu untuk memulihkan. Betul atau salah? Saudara, maka itu pulang dari pertemuan kita ini, hindari kalau iblis menjerat salah satu di antara kita dan dia membenturkan kita ke bintang yang lain. Setuju saya bicara ini? Harus. Berkali-kali Paulus berkata di surat Korintus, jangan beri keuntungan pada iblis. Karena kita tahu maksudnya, tahu tujuannya. Masih ingat firman itu? Jangan beri keuntungan kepada mereka. Nah, ayat itu paling gampang. Kalau ada di antara saudara yang suka main bola, suka pertandingan bola, sepak bola itu loh, yang gak suka pun bisa ngerti. Pernah dengar istilah gol bunuh diri? Pernah? Kira-kira kalau kita satu tim dengan orang ini rasanya betul nggak? Geram betul. Nah, saya suka istilah gol bunuh diri itu. Dan anehnya dalam pertandingan itu tetap sah bahwa dia masukkan gol ke gawangnya sendiri. Itu sah, betul tidak? Nah, kalau saudara dan saya, maaf, dalam tanda kutip, sering menguntungkan iblis, kita jahat di mata Tuhan. Berarti kita membobol gawang kita sendiri. Loh, betul tidak? Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan lagi sekali, kenapa itu sering terjadi dalam ladang pelayanan? Pak Pendeta Fani, lu meta, kenapa tertawa? Coba cerita. Lu gak apa-apa. Iya toh? Betapa sedih hati Tuhan. Saya percaya pelatih klub itu nggak tentu kecewanya kayak apa. Kalau ada salah satu anak buahnya melakukan gol bunuh diri. Ngerti ya ilustrasi ini, saudara? Maka itu Paulus berkata, jangan memberi keuntungan pada iblis. Karena kita tahu maksudnya apa. Maksudnya jelas, ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ini mengerikan sekali. Jadi, maaf, kalau ada di antara kita, saya mau pakai kalimat yang paling jelek dalam pelayanan. Kalau ada di antara kita, maaf kata ini, yang dipakai iblis untuk membuat gol bunuh diri, nggak enak bukan pernyataannya? Tapi ada tidak pelayan Tuhan, hamba Tuhan jadi alat iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Aneh. Ada atau tidak? Salah, banyak, bukan ada. Banyak. Ngeri sekali, saudara. Maaf, jangan tersinggung. Salah satu bentuk tanda, maaf, saya tidak berkata satu kepada yang lain, karena saya dari antara semua saudara saya paling kenal cuma Pak Pendeta Fani Lumintain. Yang lain ya baru kenal hari ini berapa lama. Ini yang saya temukan mengerikan sekali di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan ini. Ternyata tidak sedikit yang menyebut diri hamba Tuhan, tapi juga hamba iblis. Maaf saya berkata, ada nggak yang seperti itu? Saudara bayangkan, bagaimana bisa
Katanya hamba Tuhan kok bisa merangkap jadi hamba iblis? Tapi lagi sekali, itu ada. Bahkan sampai hari ini itu ada. Dan satu-satunya penyebab mengapa ada hamba Tuhan sekaligus bisa jadi hamba iblis, karena iri hati. Waktu corona baru mulai, saudara, ada 8 hamba Tuhan yang menyebarkan bahwa saya meninggal karena corona. Itu dari bulan Maret akhir sampai awal Mei tahun yang lalu. Wih, ngeri sekali. Istri saya juga ditelepon. Bayangkan. Bahkan ada satu hamba Tuhan, saya balas karena ditanya. Nah, balasan WA saya dibacakan oleh hamba Tuhan yang kebetulan saya kenal. Dia bisa bilang begini, itu bukan Pak Daniel, itu istrinya yang balas. Dia sudah meninggal. Bayangkan, saudara. Sampai seperti itu. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau ada hamba Tuhan sekaligus bisa jadi hamba iblis, itu penyebab utamanya karena iri hati. Ngeri. Dan bisa mengisukan, menggosipkan yang jelek. Saya percaya di antara kita di sini pasti ada yang pernah ngalami. Ada nggak yang pernah ngalami seperti itu? Diceritakan yang macam-macam. Ini fakta. Hamba Tuhan yang seperti itu pasti tidak bisa punya otoritas Tuhan 100%. Sebab sekaligus dia jadi hamba iblis yang dipakai. Maka itu hati-hati dalam hidup kita. Nah, ini musuh yang paling besar di dalam hidup panggilan dan pelayanan kita. Kecil dosa ini, iri kok. Sebenarnya kan gak besar dosa iri hati, tapi ini berbahaya sekali. Maka itu jaga hati kita dan jaga hidup kita untuk tidak iri hati. Ya. Sebutkan kepada saya musuh yang kedua. Bukan sombong. Tadi ada sudah mulai ngomong, dengarkan. Bukan. Uang. Betul enggak? Ini musuh yang nomor 2 terbesar. Saya tanya, banyak atau sedikit hamba Tuhan jatuh karena uang? Nah, itu dia. Mari kita buka Matius 6 ayat 24. Jelas, ini yang Tuhan Yesus katakan. Matius 6 ayat 24. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jika demikian, dia akan benci seorang dan mengasihi yang baik, atau dia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang baik. Kamu tidak dapat mengasihi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita siapa saingan Tuhan Yesus. Ternyata saingan Tuhan bukan setan, uang. Tolong perhatikan kalau membaca ayat ini dengan saya beri pertanyaan. Jadi setelah kita baca Matius 6:24, posisi Tuhan Yesus dengan uang itu sejajar atau beda? Sejajar, setara. Itu buat saya kaget. Seandainya yang bicara itu Matius atau Yohanes, saya masih mikir, tapi ini Tuhan Yesus sendiri. Berarti saingan Tuhan Yesus itu uang, bukan setan.
Maka itu dia berkata, tidak mungkin kamu mengabdi, melayani, menghamba, mengikuti dua tuan. Dia bicara. Dan dia tidak bicara, dia lebih rendah dari aku. Tidak. Nah, yang mengagetkan saya, Tuhan Yesus pakai kata seorang. Ada nggak kata seorang? Maka kamu akan lebih mengasihi yang seorang dan membenci yang lain. Kamu akan lebih setia pada yang seorang, kamu tidak setia pada yang lain. Saudara yang belum tahu, supaya hari ini tahu. Berarti buat Tuhan Yesus, uang itu benda atau pribadi? Pribadi. Seorang, itu yang saya kaget. Berarti uang itu punya nyawa karena seorang. Saya ulangi, tidak ada pribadi lain di dunia yang memberitahu manusia bahwa uang itu bukan barang, tapi dia hidup, dia punya nyawa, dia person, pribadi. Ngeri sekali. Maka itu Paulus menulis di surat 1 Timotius 6, akar segala kejahatan kalau cinta uang. Ngeri sekali. Koruptor, saya bicara koruptor. Nah, dalam data semua perampok-perampok uang rakyat di Indonesia ini, ya ini data statistik. Itu yang membuat saya kaget waktu baca itu. 3 nomor 1. 100% para perampok uang rakyat ini, tolong catat, itu pasti orang yang sudah sangat kaya. Aneh bukan? Sudah sangat kaya kok masih merampok. Nomor 2, 100% koruptor perampok itu adalah orang yang beragama dan punya posisi tinggi di keagamaan mereka masing-masing. Perhatikan saja. Nah, yang nomor 3, perampok-perampok itu pendidikan terendahnya adalah S2. Nggak ada yang S1. Nah, mikir ya, sudah kaya raya masih merampok. Punya posisi di keagamaan dengan posisi tinggi, ngerti nggak maksud saya? Masih merampok. Ingat kasus korupsi pencetakan Al-Quran? Nggak masuk akal. Nomor 3, orang-orang pintar, paling rendah S2 pendidikan. Betul kata Tuhan Yesus, uang itu orang, pribadi. Maka itu saya tanya tadi, saudara menjawab, tidak sedikit hamba Tuhan jatuh karena yang satu itu. Mengerikan. Nah, caranya baca begini ya. Kita mau pilih Tuhan Yesus di nomor 1 atau nomor 2, nggak apa-apa, sama kok nanti hasilnya. Coba ya, Matius pasal yang ke-6. Ya, ini cara kita membaca ayat 24. Kan ada kalimat begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, kan ada yang membenci seorang dan mengasihi yang lain. Kita akan tempatkan Tuhan Yesus di posisi pertama atau kedua. Ini cuma cara belajar aja. Ayo, pertama atau kedua? Pertama. Oke, kalau pertama jadi begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci Tuhan Yesus dan mengasihi uang. Atau ia akan setia kepada Tuhan Yesus dan tidak mengindahkan uang. Ngerti enggak? Kalau kita baca
Ini cara penulisannya luar biasa. Sama, kalau kita milih nomor 2 Tuhan Yesus, bunyinya begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci uang dan mengasihi Tuhan Yesus. Atau, sama ya, ia akan setia kepada uang dan tidak mengindahkan Tuhan Yesus. Kita harus milih siapa Tuhan kita. Terus kalimat terakhir, kita tidak dapat mengabdi, menghamba, melayani kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon itu setan, dewa yang paling jahat. Nah, saya bersyukur sudah berhasil memasyarakatkan istilah uang ini adalah setan. Kepada banyak orang, kepada cucu-cucu saya juga, saya belajar, saya ngajar mereka. Maka yang hari ini kumpul, saya pun ingin, ayo mulai hari ini. Ingat Lukas 16:9, uang itu adalah mamon. Betul? Tuhan berkata, mamon itu setan. Nah sekarang begini, coba periksa di dompet saudara ada setan berapa? Lu serius itu? Oh, saya punya setan 4 juta hari ini. Hanya serius. Maka kalau anak adik kamu umur berapa? Ya kamu loh. Bukan. Ya sih, kamu umur berapa? Loh, umur berapa? 10. Nah, kalau ada anak-anak bilang, "Ma, saya minta setan 20.000." Betul. Kita harus ngomong uang itu setan. Yang ngomong Tuhan Yesus. Saya pinjam setan 4 juta. Seru ya kalau semuanya pakai prinsip ini. Saudara memang, maka itu jangan punya banyak-banyak setan. Ya, saudara perhatikan. Cinta akan uang, teruskan, adalah akar segala kejahatan. Sama. Cinta akan setan, itu akarnya segala kejahatan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak cinta setan? Jangan, bukan nggak cinta uang, salah. Bagaimana kita nggak cinta setan? Nah, bukan berbagi, buang-buang dia, nggak suka. Lo serius? Buang setan-setan itu. Kita pakai secukupnya saja. Serius. Ini fakta dalam kehidupan kita. Maka itu kalau orang cinta setan pasti disayang-sayang, dipeluk-peluk, dicek saldonya tiap hari. Kenapa Pak? Tapi Yesus bilang juga harus ikat persahabatan dengan mamon. Salah. Salah Pak. Bukan bersahabat dengan mamon. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi bersahabat dengan mamon, Pak, salah besar itu. Oke, baca aja ayatnya. Lukas 16 ayat 9. Supaya kita nggak salah. Bukan bersahabat dengan mamon, salah. Ya. Bukan bersahabat, ya. Lukas 16 ayat 9. Saya punya banyak sahabat yang bukan Kristen. Dan persahabatan saya gunakan Lukas 16 ayat 9. Ya, baca 1, 2, 3. Ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon, bukan bersahabat dengan mamon. Ya, tadi pagi Kevin tahu? Masih ingat nama yang nolong kamu di bandara? Siapa namanya? Dia itu porter di bandara Cengkareng, Terminal 3. Saya baru ketemu 2 kali tadi pagi. Nah, pertemuan saya pertama, ini kebiasaan saya. Karena kalau toh bagasi saya nggak banyak,
saya akan tetap cari porter. Bukan saya malas ngangkat, saya ingin bersahabat. Nah, saya pasti beri lebih. Saya ingin menjalin persahabatan. Maka itu saya punya banyak sahabat. Bukan Kristen, saya pakai Mamon. Nah, pertama kali saya ketemu berapa bulan yang lalu. Pas saya keluar dari pesawat, saya nggak ada bagasi. Ya, saya langsung mau keluar saja. Tiba-tiba saya lihat Wisnu ini kelihatan betul. Nah, ini salah satu penginjilan saya. Lihat orang yang wajahnya kusam. Tahu? Yang wajahnya lecek. Tentara enggak? Orang susah, orang lapar, orang senang. Tentara enggak ada di wajahnya. Wih, saya belum pernah menemukan cara lain untuk membagikan kasih Tuhan selain cara lihat wajah orang. Itu pasti ketangkap. Nah, pas saya turun mau keluar bandara, Wisnu ini porter, dia termenung, kelihatan sekali. Terus saya sapa, tolong. Nah, dia pikir saya ada bagasi, saya cuma bawa tas tenteng saja. Enggak, ini aja kamu bawa. Dia kaget. Nah, di situ saya baru tahu porter itu kerjaannya. Jadi mereka itu nggak dapat uang untuk dirinya, tapi untuk perusahaannya. Dan dalam satu hari harus setor sekian ratus, saya lupa berapa. Loh, kok begitu? Jadi kamu enggak, Pak? Maka kalau hari ini tidak mencukupi, itu utang saya. Besok harus dibayar. Wah, kok begitu ya itu? Nah, hari ini Pak, bandara ini sepi selama corona ya, sepi sekali. Nah, terus kamu punya utang berapa sekarang? Hampir 800.000 Pak. Karena sudah seminggu. Wih, saya kasihan sekali. Langsung saudara, saya tutupi semua yang dia kurang. Waktu dia pegang uang itu, dia menangis. Dia bilang, Bapak ini siapa? Ya, saya sambil bilang, orang. Tanya ini siapa kok? Ya orang. Saudara, akhirnya saya minta nomor telepon. Nah, begitu saya minta nomor telepon, saya kontak lewat WhatsApp sampai hari ini. Pak, terima kasih. Akhirnya dia manggil saya, Pak. Saya ngomong tentang kasih Tuhan. Saya nggak ngomong soal agama Kristen tidak. Dia bilang, Pak, terima kasih. Sekarang saya bisa nabung karena ada lebih sedikit untuk kelahiran anak pertama saya. Oh ya? Anakmu akan, istrimu akan melahirkan dia. Ya udah. Papa akan biayai kelahiran anakmu nanti. Dia nggak percaya. Dia bilang, saya nggak ngitung Pak, sudah berapa, mungkin ribu loh orang yang saya tahu lewat di bandara karena sosial lama. Tapi kenapa baru Bapak yang begitu? Nah, itu kekuatan uang. Nah, tadi pagi anak saya mau berangkat, dia harus bawa anjing. Masih kecil. Waduh, saya bilang bagaimana, saya nggak pernah tahu ini bawa anjing. Saya telepon Wisnu itu. Aduh Pak, saya lagi libur. Bapak perlu pertolongan apa? Saya bilang, ini loh anak saudaramu ini membawa anjing. Jam berapa datang? Jadi di hari ini nggak kerja jatahnya, tapi dia khusus datang untuk nemui saya. Dan buat saya pun jadi nggak repot. Karena saya bisa minta tolong, hari ini dia sibuk nggak membantu kamu tadi ngatur. Saya juga nggak ngerti urusan itu di bandara. Nah itu. Saya kasih lagi lebih, karena saya tahu ini bukan jam kerja dia. Dia bilang, tabungan saya tambah Pak, untuk kelahiran anak saya nanti. Nah kalau sudah begitu, hatinya terbuka enggak? Terbuka. Maka itu dikontak handphone saya, sopir taksi, tukang parkir. Kalau di WC kan ada bagian pembersih itu, ya, cleaning service-nya, porter bandara. Wah, saudara. Maka itu kalau suatu kali sudah ikut saya pergi ke bandara yang tertentu yang saya sering pergi, Jakarta, Surabaya, Biak, Makassar. Waduh, teman saya banyak sekali, dari tukang parkir, tukang sapu, bagian X-ray, bagian security. Serius, saya gunakan Mamon. Di bandara-bandara itu, kalau saya pas lewat, ada berapa warung, kan ada tempat makan di dalam itu. Lewat, pasti ditanya,
Pak, apa kabar? Baik. Delay nggak, Pak? Pertanyaan aneh bukan? Mungkin saya satu-satunya orang yang ditanya oleh yang punya warung itu, delay, pesawatnya terlambat nggak, Pak? Ayo jujur, kalau sore ditanya seperti itu, marah dong. Kok kamu ngarepinnya jelek? Kenapa mereka tanya? Karena kalau mereka tahu pesawat saya terlambat, warung mereka pasti laris. Loh, kok bisa begitu? Ini kebiasaan saya. Saya duduk, saya lihat orang, entah bagian WC, bagian tukang sapu atau apa. Orang lapar kan kelihatan dari wajahnya. Yang pura-pura awasnya. Itu saya panggil, sini sebentar. Ada waktu ada, pesan makan. Serius. Saya ngomong tentang pengampunan, tentang hidup, tentang masa depan. Itu pasti terbuka. Selesai satu, cari teman memburu makan, suruh ke sini. Nah, yang punya warung seneng nggak? Oh, begitu. Maka itu kalau mereka tahu saya lewat, delay nggak, Pak? Delay nggak, Pak? Itu pertanyaannya aneh sekali. Bikin lapar. Kenapa? Mau bikin lapar. Gila, cuma makan tadi, Pak. Lapar lagi. Nah, itu ayat Lukas 16 ayat 9. Nah, maka itu setan benci kepada saya karena saya nggak pernah sayang dia. Loh, kalau nggak sayang kan dibuang-buang. Nggak sayang kok. Serius. Inilah cara hidup supaya kita nggak jatuh di dalam dosa uang. Ingat, tidak boleh mengabdi menghamba, melayani dua tuan. Kita butuh uang, nggak munafik. Tapi uang tidak boleh menguasai kita. Tidak boleh. Inilah contoh yang kita harus ikuti dalam hidup. Maka itu kalau saya pergi lewat bandara mana saja, saya akan kontak satu persatu. Saya pengen kerja hari ini, saya pengen kerja hari ini. Kalau nggak ada, saya panggil. Carikan temanmu siapa yang kerja hari ini. Suruh nolong Pak. Mereka senang. Jadi sesama mereka saling kontak. Dan mereka kenal. Hebat ya, Tuhan kita bekerja. Bagian tiket waktu itu, saya mau bersahabat dengan sebanyak-banyaknya orang. Dengan mempergunakan mamon tidak jujur. Nah, lihat. Inilah satu-satunya ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang pelit, walaupun tidak berzina, tidak membunuh, kalau mati tetap masuk neraka. Loh, ayat ini. Coba saya uraikan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Kenapa Tuhan Yesus berkata uang itu tidak jujur? Karena satu-satunya barang yang paling banyak dipalsu adalah uang. Lu betul nggak? Maka itu uang itu nggak jujur, banyak palsunya. Oh iya, uang palsu banyak sekali. Nah, begini. Dan selama orang itu hidup, lalu suka menghambur-hamburkan uangnya untuk penginjilan. Mengikat persahabatan itu penginjilan. Saya nggak tahu anak saya ngikutin nggak. Jeremia, kamu ikut nggak? Saudari saudara, saya nggak berangkat. Cuma ada guru yang saya belum kenal dari Medan mau jadi guru ke Nabire. Nah, saya harus ketemu di bandara Cengkareng. Ya, dia Boru Siburian. Nah, begitu ketemu, oh ini orangnya. Nah, pas saya turun dari mobil, dari taksi, saya tuh melihat satu orang. Ternyata ini porter. Cuma dia lagi nggak pakai seragam. Dia duduk di bangku dekat lift untuk turun. Terus saya bilang anak saya, kamu tunggu barang ini, itu barangnya guru ini kami beli di Jakarta untuk dibawa ke Nabire. Anak saya langsung tahu, oi, papa cari jiwa lagi ya kamu tunggu. Karena orang ini duduk termenung. Begitu saya dekati, selamat malam. Nah, saya cuma suruh ngantar ini aja. Padahal ada anak saya. Demi persahabatan ini. Kenapa kamu kok kelihatan sedih, kelihatan murung sekali? Pak, sudah 2 hari. Saya nggak cukup uang untuk setor. Oke, kamu tolong. Nanti bapak akan cukupi. Dia kaget. Wah, jadi semangat ketika dengar saya cukupi nanti ini. Bapak mau kemana? Enggak.
Saya mau ketemu anak bapak di dalam. Dia ngantar. Nah, check in semuanya habis itu. Saya cerita soal kehidupan. Saya cerita soal masa lalu. Hidup itu jangan diberati oleh masa lalu. Dia senang dengar itu. Namanya Jerry. Ya. Udah, akhirnya saya minta nomor telepon. Saudara, sampai hari ini dia masih kontak. Saya yang tadi pagi dia nggak kerja. Lain kali ya Pak, dia manggil saya Papa. Pak, kalau balik lagi berita. Itu cara saya hidup dengan Mamon ini. Apabila Mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, apa artinya kalimat itu? Uang nggak bisa menolong. Susah bener. Apa artinya? Nah, nggak usah ragu-ragu. Mati. Betul nggak? Orang kaya mati juga nggak? Mati. Lihat selama COVID ini, aduh saudara. Selama COVID ini yang paling saya ngeri dan sampai bukan sakit hati ini teriris. Kalau melihat orang kaya kena COVID dan uangnya nggak bisa menolong. Dari kumpulan cerita selama setahun lebih ini, yang paling menderita itu orang kaya. Kalau ada anggota keluarganya yang gak tertolong karena COVID ini. Begini yang paling sering saya dengar. Dokter, carikan obat yang paling mahal. Kami siap untuk membayarnya. Dokter jawab, belum ada obatnya barang ini. Bayangkan, apa nggak sakit itu hati nggak teriris? Uang banyak, tapi nggak bisa. Yang lain lagi kan perlu ventilator untuk nafas. Carikan yang paling mahal buatan negara mana saja. Lalu orang kaya ini berkata, beli ventilator yang buatan mana? Berapa pun harganya kami bayar. Kalau perlu impor dari mana? Kami bisa sehari nyampe. Karena ada uang. Tapi tetap nggak bisa tertolong. Maka itu saudara, kalau suatu hari nanti orang yang punya uang banyak dan tidak bisa tertolong lagi, berarti orang itu meninggal. Maka itu mulai hari ini, kalau ada orang tanya kepada saudara, kerja itu untuk apa? Jawaban umum apa? Orang kerja untuk apa? Untuk hidup. Wajar orang berkata begitu. Tapi menurut Tuhan Yesus itu salah. Kalau bekerja itu untuk hidup, artinya begini, orang kaya nggak mati-mati. Loh, betul nggak? Karena dia kerja, punya duit, jadi hidup terus. Adalah orang kaya mati nggak? Ya sudah. Nah, apabila ada orang selama hidupnya tidak mempergunakan uang setan-setan itu untuk penginjilan, maka ketika uang itu nggak bisa menolong lagi, orang itu mati, baca kalimat itu. Kalimat terakhir, ia diterima di dalam kemah abadi. Itu kalau selama hidupnya dia tidak pelit. Dia selalu berbagi untuk pelayanan penginjilan. Nah, tapi kalau dibalik, selama hidup kaya, pelit, nggak pernah berbagi untuk penginjilan, maka matinya dia diterima di mana? Nah, neraka. Waktu itu saya sering berkata kepada pendeta-pendeta kaya, hati-hati kamu. Nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri, tapi pelit. Walaupun pendeta tetap masuk neraka. Catat itu baik. Mengerikan sekali. Jadi jelas ya hal ini saudara, penting sekali. Maka itu jangan menjadi hamba untuk dua tuan. Harus pilih. Oke, saya berhenti sampai di sini. Ada yang bertanya enggak? Ayo diskusi sebelum kita akhiri, karena sudah hampir 1 jam, tak terasa.
Ayo, ada yang tanya? Tanya yuk. Yuk, silakan. Ayo, Bapak, tanya. Saya mau tanya, Om. Iya, silakan. Tadi definisi iri hati tadi Om masuk ke pengalaman Om pribadi Iya. dengan ada Om bilang 8 hamba Tuhan mencoba. Oh, yang sesi siang tadi. Barusan tadi Om. Iri hati. Masalah definisi iri hati Oh, yang Om tanya tadi. Terus Om kaitkan dengan kasus yang tadi ada 8 orang hamba Tuhan dalam tanda kutip menyebarkan berita Oh, bahwa meninggal. Ah, Om meninggal. iya. Dari mana Om tahu bahwa, maaf kalau saya salah, dari mana Om tahu bahwa itu didorong dengan rasa iri hati? Terima kasih. Oh iya. Ya, kalau orang yang nggak suka seseorang, gampang nggak ngisukan orang itu meninggal. Ya sudah. Pernah nggak diantara saudara dia pernah diisukan meninggal? Belum ya. Nah, jadi karena itu berarti dia nggak suka. Saingan. Begitu saja. Ada lagi yang lain? Gimana caranya kita mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon, sementara mamon yang kita punya itu tidak ada. Iya. Oh, jadi nggak punya uang gitu aja lah ya. Artinya punya, Iya. punya Pak, tapi Nggak kurang. cukupnya gitu untuk Kesimpulannya lintas. Iya, berarti nggak punya, sama aja Pak. Permainan kayak apa Oke. aja. Iya. Saya mau beri contoh gereja di Singapura awal tahun 80-an. Saya ikut gerakan itu. Dalam bahasa Inggris, Singapura pernah punya program No Jesus Evangelism. Jadi penginjilan tanpa menyebut nama Yesus. Buat saya menarik. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, Singapura itu negara Asia, tapi sudah seperti Barat. Cara hidup sudah seperti negara Barat, artinya orang egois, sibuk sendiri-sendiri. Nah, sehingga banyak orang-orang tua, kalau anak-anak sudah besar, nggak bisa ngurus lagi. Nah, hebatnya pemerintah Singapura sejak zaman Lee Kuan Yew itu tidak boleh ada rumah jompo. Tahu rumah jompo ya? Untuk orang tua, untuk lansia. Lee Kuan Yew marah. Orang tua itu tanggung jawabnya anak-anak. Ingat, kamu itu besar karena orang tuamu. Jadi karena nggak ada rumah untuk orang tua, akhirnya banyak orang tua yang kesulitan. Karena anak-anak kerja pagi sampai malam. Nah, gereja-gereja di Singapura penginjilan pakai cara ini. Yang tinggal di flat, tahu ya flatnya, apartemen rumah kecil-kecil itu, bukan rumah yang satu-satu di tanah begini. Itu suruh menghitung di lantai flatmu ini ada berapa rumah. Terus data cari orang-orang tua yang nggak ada yang ngurus. Itu nomor 1. Untuk apa? Mereka pas tempelkan kertas-kertas pengumuman. Kalau perlu belanja, bantu, hubungi nomor ini, rumah nomor ini. Ya. Kalau butuh tenaga untuk membersihkan rumah, untuk cuci baju. Wih, orang-orang tua ini kaget. Dan banyak juga anak-anak mereka berterima kasih karena anak-anak mereka nggak bisa ngurus. Ini kok ada orang mau ngurus. Juga kalau mereka punya binatang peliharaan, anjing, kucing, ikan di akuarium, kalau mereka mau pergi ke luar negeri untuk beberapa hari, mereka itu kerepotan. Siapa ngurusin binatang ini? Nah, anak-anak Tuhan Gereja Singapura itu menawarkan diri. Kami siap untuk bantu. Saudara, gereja di Singapura panen besar. Nggak pakai uang, pakai tenaga. Serius. Wih, hari-hari itu luar biasa. Karena melihat kasih orang lain egois. Coba baca. Satu-satunya tulisan di dunia tentang kondisi manusia akhir zaman itu cuma Paulus yang tulis. 2 Timotius 3.
ayat 1 dan 2. Coba lihat 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Maka itu penginjilan akan gampang. Mengikat persahabatan, kalau memang nggak ada uang, bisa pakai tenaga kita, nawarkan diri. Betul tidak? Oke, baca. Apa judulnya? Nah, keadaan manusia pada akhir zaman. Cuma satu ini tulisan di dunia. Baca 1, 2, 3. Nah, stop. Sekarang sulit gak? Sangat sulit. Apalagi selama COVID. Aduh, gelombang PHK ngeri sekali. Tapi baik, cara positifnya. Banyak bapak-bapak yang gak pernah masak jadi pintar masak selama COVID. Betul tidak? Luar biasa. Banyak orang gak pernah bertani, bercocok tanam, jadi punya tanaman banyak di sekitar rumahnya. Selama COVID ini. Ada berkatnya juga. Nah, di masa yang sulit ini, bagaimana kondisi manusia ayat 2? 1, 2, 3. Manusia akan mencintai diri sendiri dan tidak mau uang. Terus? Mereka akan uang dan kemudian diri. Mereka akan jadi mereka akan berdoa dapat orang tua dan tidak memberikan harga. Tidak takut Tuhan. Betul seperti itu sekarang kondisi manusia. Egois. Betul nggak? Cinta diri sendiri. Orang yang egois pasti pelit. Menjadi hamba uang. Itu artinya hidup diperbudak oleh uang. Tuannya adalah uang. Dan itu terjadi. Nah, kalau saya simpulkan, kalimat ayat 2 itu namanya aku nggak peduli, itu urusannya. Dan itu terjadi sekarang di generasi ini. Kemarin saya turun di apartemen, saya nginep di apartemen anak saya di Jakarta. Saya lagi nunggu ada kiriman barang. Begitu. Nah, karena saya nunggu di pintu, ya santai. Tiba-tiba ada orang yang di tangannya banyak bawa barang, ingin masuk. Nah, di depan saya ada satu orang lagi. Tapi orang ini cuek. Begitu saya lihat orang ini bawa barang, saya tahu dia mau masuk. Saya bukakan pintunya, karena saya juga bawa aksesnya untuk masuk. Saudara, saya lihat beberapa orang di situ melototin yang satu. Dia santai, diam saja seperti nggak ada apa-apa. Ngerti nggak contohnya? Banyak orang egois, hanya sekedar bukain pintu. Itu berarti betul. Iya, karena peduli. Jadi walaupun nggak ada uang, kita punya tenaga, punya ide, punya waktu. Maka itu kalau kita bertetangga, kelihatan halamannya kok kotor, tawarkan diri. Apa bisa saya bantu untuk bersihkan? Nggak pakai uang, tapi itu persahabatan. Apa saja. Maka itu kalau kita hidup seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang Tuhan katakan, hidup ini luar biasa. Amin. Dan jadi berkat. Jelas? Ada lagi yang lain? Satu lagi terakhir? Oh, silakan. Iya, Pak. Ya, tunggu. Tunggu, Pak, mau di syuting dulu. Iya, monggo, Pak. Ini masih berbicara tentang uang, Pak, ya. Monggo. Kita para hamba Tuhan dan para gembala, para pelayan, Pak. Ini nanti di mana kesalahannya dan nanti di mana kebenarannya. Ada satu hamba Tuhan, Pak, melayani satu jemaat. Dan jemaat itu pekerjaannya yang utama itu mencuri. Tetapi dengan hasil mencuri itu, karena di daerah kami pun ada, jemaat itu setia memberikan persepuluhan. Ini uang ya, Pak, ya. Iya. Nah, supaya kita para hamba Tuhan ini nanti ngerti ya. Pastilah hamba Tuhan nggak pernah mengajarkan tentang mencuri, pasti melarang. Tapi orang itu memang pekerjaannya seperti itu, Pak. Entah mencuri sawit, entah mencuri besi.
Tapi setia Pak itu memberikan persepuluhannya. Nah ini minta keterangannya, salah benarnya itu bagaimana, yang menerima atau yang, karena para klien kan yang menerima persepuluhan kan Pak. Jadi ini letaknya ini. Ya, Ya, secara hukum Ya. yang memberi salah, yang menerima juga salah. Iya, maka itu di undang-undang korupsi. Ya, banyak seperti itu. Nah, jadi itu namanya mencuci uang. Itu berlaku juga Pak. Sampai korupsi uang itu bisa juga kalau orang Kristen. Iya. memberikan persepuluhan. Nah, jadi Sampai tugas gembala mengajari dia untuk tidak mencuri jadi memang itu dan menolak persembahan itu. Jelas salah di hadapan Tuhan. Memang pencucian uang haram itu paling enak di dalam agama. memang disitulah Ya, intinya Pak. maka itu jahat sekali. Nah, kita tidak boleh setuju. Ya, jadi ajari jemaat untuk tidak mencuri. Sawit pun kamu kerjalah. Itu kalau enggak kamu bercocok tanam sendiri, bisa masih punya tenaga. Jelas ayat yang terakhir, supaya Tuhan berkenan kepada hidup kita kalau kita mau betul-betul. Nah, untuk menang atas uang, 1 Timotius 6 ayat 8. Kita baca ayat terakhir, 1 Timotius 6 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Ya sudah. Kalau setan-setan tahu bahwa saudara dan saya tidak pernah tamak, tidak pernah rakus, dan bisa berkata cukup, maka setan tidak akan bisa bekerja di hidup kita. Setan hanya bisa bekerja di hidup orang yang tamak. Nah, contoh, saya anggap ini kecil, tapi ketika saya cerita, orang kaget. Saya pernah dengar kata gendam, digendam, dihipnotis. Pernah tahu nggak? Pasti ada bukan? Itu kuasa gelap. Saya pernah buktikan, kalau orang itu nggak punya sikap rakus dan ingin cepat kaya, kuasa gelap itu nggak berlaku atas orang itu. Memang dia nggak butuh duit kok. Tapi orang yang hatinya tamak, nggak pernah cukup, merasa cukup, pasti kena. Ini luar biasa. Maaf. Dengan kata lain, kalau ada orang bisa kena hipnotis sampai ROG diambil semua, dituntun ke ATM suruh ambil, ada loh itu. Pulang ke rumah ngambil ini, pasti dia sedang tamat. Hidupnya nggak pernah merasa cukup, kurang terus. Maka itu kata cukup adalah asal ada makanan dan pakaian. Artinya asal nggak telanjang dan nggak kelaparan, cukup. Cukup. Ini hidup yang luar biasa. Begitu ada kata cukup, maka setan nggak bisa bekerja. Betul ya? Siap menang? Harus menang. Jadi kenali musuh kita. Apa nomor 1 tadi? Iri yang kedua, mamon. Hati-hati. Woi, tepuk tangan buat diri sendiri. Kita semuanya pemenang. Haleluya. Enak ya kalau begitu ya. Hidup ini luar biasa. Oh, ada yang tanya, Chef. Ya, oke, apa itu? Seandainya contoh saya beli tanah, lalu itu atas nama saya, rumah saya atas nama saya, dan saya atas nama saya karena saya beli, karena saya melihat juga harta itu juga mamon. Nah, pertanyaannya? Apakah dengan menulis atas nama saya itu punya saya, apakah itu saya sudah terikat dengan mamon atau tidak? Terima kasih. Loh, kalau nggak punya nama, Bapak nama siapa? Kan harus ada nama sertifikat. Loh ya toh? Loh. Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Yang dimaksud di saya pribadi atau Loh, lah ya nggak apa-apa. Pengusur yang beli kok. Terserah mau kasih nama siapa, terserah. Nama sendiri pun tidak apa-apa. Saya aja Pak. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Jelas ya, nggak apa-apa kalau itu memang Bapak yang beli kok. Oke? tapi sedikit Pak ya. Ya. Ya, ini cuma nambahin saja ya.
beli tanah tadi itu milik pribadi atau milik jemaat untuk Lah ya tergantung Pak, yang punya uang siapa, gitu aja. Kalau itu uang jemaat, ya harus nama organisasi. ya maksud Bapak kan gitu Pak. Loh, nggak tahu saya. Apakah salah dinamakan sendiri kita Loh saya nggak tahu, pertanyaannya bukan organisasi kok, itu namamu. Gimana, intinya apa pertanyaannya? Bapak beli untuk pribadi apa untuk jemaat itu maksudnya itu. Lalu ada nama tanah itu nama Bapak yang dimaksudkan gitu. Jadi saya gereja saya itu Oh gereja Pak. saya taruh atas nama organisasi. Iya kan organisasi ya. Iya, organisasinya organisasi. Sekalipun itu saya yang beli. Iya, ya nggak apa-apa. Berarti Bapak beri persembahan, nggak apa-apa. Sama GPD langsung saya taruh. Ya nggak apa-apa. Jadi yang jadi pertanyaan saya begini Pak, Iya. banyak juga saya dengar sini bahwasanya ketika kita menempatkan nama kita di sini, itu milik kita, kita tidak boleh terlepas masih dari mabur seperti itu Pak. Oh nggak salah. Ya harus tetap ada yang beri nama dong. Yang memang Mungkin yang waktu itu kreatif karena Bapak punya rumah dia punya tanah dia nggak mungkin. Maaf. Oke jelas? Jelas. Ya, ya. Oke. Bagus. Ada lagi? yuk keluarkan unek-uneknya. Udah? Ayo kita berdiri mengucap syukur. Ibu satu pujian lagi. Ayo. 9 pujian.